Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder jeder jeder. Go Sultan, dahsyat luar biasa. Selamat berjumpa kembali dengan Togi Wijaya Channel. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sahabat saya, teman-teman semuanya yang sudah memberikan perhatian kepada Togi Wijaya Channel, sehingga Togi Wijaya Channel semakin hari semakin berkembang. Semoga Anda semua diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Tanpa basa-basi, kali ini saya ingin membahas apa sih yang dimaksud dengan konsensus global, ya? Terus apa konsekuensinya jika kita mengikuti konsensus global, ya? Sebelum saya membacakan sebuah tulisan dari sahabat saya yang sangat luar biasa, ya, saya ingin menghimbau kepada teman-teman, sahabat saya semuanya, para pionir sejati, mari kita ikuti konsensus global. Kenapa demikian? Ya, ini jawabannya ada di tulisan dari teman saya. Selamat mengikuti. Tidur yang tergaji. Para pionir P-Network memiliki kemandirian dan berdaulat dalam mengatur koin P yang dimilikinya. Namun kemandirian serta kedaulatan atas diri sendiri tidak lantas melakukan barter seenaknya dengan nilai rendah seperti 1 Pi sama dengan $100, $1000 atau $10.000. Karena koin Pi telah mencapai nilai konsensus 1 Pi $314.159. Jadi kemandirian dan kedaulatan para pionir adalah kemandirian dan kedaulatan dalam ketaatan pada nilai konsensus. Ini yang dimaksud sebagai kesepakatan global. Ada pertanyaan, bagaimana kalau pionir sedang memiliki kebutuhan mendesak sehingga harus terpaksa menjual koin Pi kepada para fooders atau yang belagak seperti vendor dengan nilai 1 Pi ditentukan sesuai selera mereka? Jawabnya sederhana. Pertama, proyek prestisius ini adalah proyek jangka panjang dengan terlebih dahulu membangun ekosistem dan teknologi. Kedua, ada fase-fase yang harus dilewati, mulai dari fase penambangan, fase enclosed mainnet, dan selanjutnya fase open mainnet. Ketiga, apa yang terjadi di beberapa negara seperti hukuman pembukuan akun Pi selama 100 tahun. Ada yang dihapus akunnya atau ditarik koinnya dari dompet wallet. Serta baru-baru ini kita dengar berita pelanggaran terbesar yang dilakukan oleh sahabat Pi Nigeria, sehingga mereka semua mendapat hukuman pembekuan akun selama 50 tahun. Saat ini kita memasuki fase enclosed mainnet atau jaringan besar tertutup. Dalam kurun waktu enclosed mainnet ini ada dua hal yang harus diperhatikan dan merupakan tanggung jawab serta kewajiban para pionir, terutama yang telah mencapai status available balance, koin telah siap digunakan. Antara lain, 1. Tanggung jawab dan kewajiban melakukan barter peer-to-peer di antara sesama pionir yang telah available balance dan saling kenal dengan mengacu pada nilai konsensus, yaitu $314.159 per Pi. Jenis barang yang dibarter tidak perlu barang mewah, bisa di bawah $100.000, yang penting dapat terekam dalam catatan buku besar pada blockchain P-Network. Perlu diingat bahwa barter peer-to-peer tidak memerlukan vendor dalam hal ini. Dilakukan antara sesama pionir yang saling kenal dan tanpa paksaan serta tekanan dari pihak manapun. 2.
adalah ketika memasuki tahapan belanja dalam ekologi Pi Network, masa di mana sahabat Pi Network yang telah available balance dapat melakukan transaksi barter langsung kepada vendor seperti Pi Chain Mall, Barter Mall, dan seterusnya, seperti yang ada pada menu Brainstorm di Pi Browser, atau berbelanja barter pada startup dunia yang berada dalam ekologi Pi Network. Tentu masa belanja barter saat ini masih menunggu selesainya software development kits atau SDK. Seperti biasa, setiap perubahan atau step akan ada pemberitahuan dari sistem Pi Network. Dalam masa Enclosed Mainnet, poin 1.2 adalah merupakan batu uji bagi para pionir untuk memasuki masa selanjutnya, yaitu fase Open Mainnet. Kematangan dalam fase Enclosed Mainnet akan sangat menentukan cepat atau lambat datang fase Open Mainnet. Oleh karenanya, kita harus terus mendorong para pionir untuk melakukan barter peer-to-peer menjelang datang waktu belanja lewat vendor dan startup dunia dalam ekologi Pi Network. Jadi jika pada fase Enclosed Mainnet ini tidak boleh ada barter koin Pi dengan uang fiat, bila itu terjadi maka akun pemilik koin serta pemilik uang akan di-banned dan dihanguskan. Untuk menghindari hukuman massal seperti yang terjadi di Nigeria, maka setiap pionir berkewajiban melaporkan transaksi mencurigakan yang diketahui agar kita semua tidak kena imbas dari perbuatan orang-orang dengan alasan kebutuhan dan sebagainya. Kemandirian keuangan warga dunia adalah merupakan tujuan mulia dari diciptakannya proyek prestisius ini oleh Dr. Nicholas Kokales. Contoh, ada penambang selama 6 bulan dan memiliki koin 100,1234 contoh ya, yang telah bermigrasi. Anda sebelumnya telah melakukan konfigurasi tingkat penguncian 90% dengan durasi 3 tahun. Maka di wallet pionir, maka 90 Pi Anda akan terkunci selama 3 tahun dengan reward mencapai 400% pada tahun 2025. Artinya sama saja dengan pionir memiliki deposito selama 3 tahun dan diberikan keuntungan 400% dari 90 koin Pi yang ada. Kemudian 10 koin Pi yang available balance dapat pionir belanjakan untuk keperluan pribadi selama 20 tahun dengan pengeluaran 100 juta per bulan. Tentu apabila semua pionir konsisten mendukung nilai konsensus. Dari gambaran di atas, maka sebenarnya pionir tidak perlu lagi menginvestasikan koin Pi kepada lembaga apapun atau platform apapun dengan iming-iming apapun, sebab sistem Pi berjalan dan para pionir tidur saja digaji oleh sistem. Bayangkan saja kalau dalam 1 hari atau 24 jam seorang pionir bertambah 1 koin, maka gaji pionir tersebut adalah 4,7 miliar per hari. Hidup nyaman tanpa risiko. Tapi kalau pionir kena iming-iming atau janji manis dengan yang menakuti pionir, bagaimana kalau koin habis? Dan kemudian dengan mentransfer koin Pi kepada pihak lain, maka hal yang perlu diingat adalah apakah pihak lain tersebut amanah atau tidak? Apakah reward atau keuntungan yang diberikan bisa mencapai hasil lockup dalam sistem Pi Network atau tidak? Hal yang menakutkan adalah setiap pionir terikat pada kontrak pintar, dan apabila koin telah berpindah tangan maka koin itu bukan lagi milik pionir, walau diikat lewat perjanjian notaris dan sebagainya. Saran kepada para pionir untuk selalu menjaga koin Pi Anda dari incaran tukang serok dan pemulung koin Pi. Ingat, koin Pi Anda mahal dan langka. Jangan tergoda oleh bujuk rayu dengan iming-iming di luar logika. Sebab untuk apa bertaruh hal yang belum pasti,
sedangkan sistem dalam Pi telah menjamin bahwa Anda tidur saja mendapat upah atau gaji yang tinggi. Hal inilah yang dimaksud sebagai kemandirian dan kedaulatan keuangan warga dunia. Ingat, Anda tidur saja digaji, jadi tidak perlu repot investasi. Hal yang penting, lakukan fungsi sosial Anda dengan memberikan kemakmuran pada sekeliling Anda, mulai dari saudara, tetangga, dan sahabat yang belum beruntung, atau siapa saja yang membutuhkan uluran tangan Anda. Wow, dahsyat luar biasa ya, tidur pun digaji ya, apabila kita semuanya sepakat dengan konsensus global ya. Sekali lagi, mari kita dukung konsensus global. Saya rasa saya cukupkan dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Tetap semangat, klik petirnya, jeder jeder jeder, dan Go Sultan, dahsyat luar biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.